Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Saya bersama dengan para menteri dan kepala lembaga pada hari ini akan menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Subprovinsi Sumatera Barat. Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini kita tahu semua telah menimbulkan dampak signifikan terhadap korban jiwa, pengungsian, serta kerusakan infrastruktur. Untuk itu, intinya kita panjatkan doa semoga saudara-saudara kita yang telah tiada mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk saudara-saudari kita di pengungsian dan di wilayah terdampak, semoga kuat, tabah, sehat, dan segera pulih. Pemerintah bersama masyarakat Indonesia bekerja keras untuk memulihkan keadaan agar menjadi jauh lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, harapan tumbuh dari kerja keras kita bersama. Kerja seluruh elemen masyarakat bahu-membahu dalam solidaritas dan gotong royong, dan keseriusan pemerintah yang telah menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk turun menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana siklon ini memang berbeda-beda terhadap masing-masing kabupaten kota, terhadap masing-masing desa, kampung, mulai dampak yang sangat berat sampai dampak yang cukup berat. Walaupun di beberapa wilayah kondisinya masih memprihatinkan, berkat kerja keras seluruh komponen bangsa telah tercapai cukup banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya secara ekstra. Di Provinsi Aceh, sejumlah ruas strategis seperti Lok Sumawe Langsa, Langsa Kuala Simpang batas Sumatera Utara, Jalan KKA, Kabupaten Beneriah dan Takengon, kemudian juga jembatan Awe di Awe Gutah dan Tobun Redep, akses jalan Aceh Tenggara Gayo Lues, jalur Banda Aceh, Aceh Tengah melalui Betong Ote sudah mulai dapat dilalui. Dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas. Di Sumatera Utara, konektivitas utama antar wilayah seperti Padang Sipempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandiling Natal sebagian besar telah pulih, meskipun masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan juga pemakaian jalan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari para penggunanya. Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan beli. Sementara itu di Sumatera Barat kami laporkan Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi melalui Lembah Anai masih dalam tahap percepatan perbaikan dengan progres mencapai sekitar 90%. Selain itu, Jalan Provinsi Padang Pariaman Agam via Malalak saat ini sebagian besar sudah dapat diakses, meskipun sekali lagi ada titik yang masih memerlukan penanganan lanjutan
di kami, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu alat berat, alutsista dan berbagai macam instrumen pemulihan infrastruktur transportasi terus dikerahkan dengan sekuat tenaga untuk percepatan ini. Bapak Ibu dan yang saya hormati, terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani. Meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Pemerintah bersama para relawan, masyarakat terus memberikan bantuan penuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pesawat, helikopter pengangkut logistik juga dikerahkan untuk membantu, termasuk untuk mengangkut produk-produk pertanian dari wilayah terdampak untuk distribusikan di kota setelah dibeli dari Kementerian Pertanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, sejumlah kabupaten kota telah menetapkan status transisi darurat meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi penanganan bencana di masing-masing kabupaten kota. Huntara, hunian sementara dan hunian tetap telah mulai di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerimaan manfaat, penyiapan lahan, konstruksi awal dari kerjasama berbagai pihak, kementerian terkait, TNI, Polri, semuanya bekerja sama. Di Aceh, progres penanganan hunian juga terus berjalan. Lok Sumawe sudah ditetapkan langsung ke skema Huntap. Kabupaten Pidi sudah membangun beberapa unit Huntara dengan target secepatnya selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kabupaten kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini. Saya laporkan di Provinsi Sumatera Utara, misalnya Sibolga menetapkan langsung membangun Huntap dan sudah tersedia beberapa lokasi dan dimulai pembangunannya, dan sekali lagi ini juga akan bisa diselesaikan dalam waktu secepatnya. Di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan Huntara telah berjalan cukup banyak di 5 kabupaten kota, yaitu pesisir selatan, Padang Pariaman, Agam, dengan target penyelesaian juga secepatnya dalam beberapa minggu ke depan. Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan Huntara dan Huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi, membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih, dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa. Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan. Itu pengantar umum yang saya sampaikan. Nanti saya persilahkan Bapak Ibu Menteri terkait untuk melanjutkan lebih detail. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Menko. Saya laporkan pelibatan personil TNI yang sudah existing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personil yaitu dalam tahap rekonstruksi rehabilitasi nanti dari batalion Seni dan Yon TP dan Nakes, yaitu akan membantu pemasangan jembatan beli, kemudian pembuatan hunian sementara dan hunian tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik, kemudian penanganan kesehatan, melakukan trauma healing, penyiapan air bersih, pendistribusian hasil bumi yang sudah dilakukan dari Bener Meriah dibawa ke Medan dan Halim, yaitu sayur mayur dan cabai kemarin sejumlah 52 ton. Kemudian evakuasi medis warga tetap dilakukan. Kemudian alutsista yang jumlahnya 84 unit akan melanjutkan dukungan logistik dengan cara air landed dan airdrop tiap hari beberapa sorti, kemudian membawa peralatan PLN dan BBM, membawa tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, membawa tim nakes dan alat berat, dan membawa beras. Benar logistik yang sudah didistribusi sejumlah 2.428 ton yang melalui angkutan udara, melalui airdrop, melalui KRI, melalui kapal ADRI, dan bantuan melalui jalur darat. Selanjutnya penyiapan dan pemasangan jembatan beli. Sudah disiapkan 32 jembatan beli di 3 provinsi. Di wilayah Aceh 18 jembatan beli, 7 unit sedang tahap pemasangan. Jembatan Topin Redep 99%, kemudian jembatan Tepen Mane Juli sudah 100% dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Kota Blang 60%, jembatan Zerata sedang tahap pemasangan, kemudian jembatan Alukulus, jembatan Enang, jembatan Weh Pase. Kemudian 11 unit dalam tahap penyiapan, yaitu rencana akan dipasang di Wehni Rongka, Jumpa, Butong Ateh, Lampahan, Titik Merah, Blukatebay, kemudian di Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Masjid. Di wilayah Sumut, 3 jembatan beli sudah terpasang 100% di jembatan Anggoli Sibangun, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Garoga Tapsel dan jembatan Hamparan Perak sedang dilaksanakan pemasangan. Kemudian di wilayah Sumatera Barat 11 jembatan beli, 4 unit pemasangan, kemudian yang sudah 100% terpasang jembatan Sikabau, Pasaman Barat, jembatan Bawah Kubang 100%, jembatan Supayung 100%, jembatan Padang Mantuang 100%. Sudah bisa dilalui oleh masyarakat. 7 unit penyiapan di Limau 5, Ai Taganang, Kelok Labu, Sungai Lasi, Rangeh, Bayua Tanjung Raya, Durian Kilangan Roja, dan Muaro Busuk sedang dalam tahap penyiapan. Demikian yang bisa dilaporkan. Terima kasih. Terima kasih Panglima TNI. Berikutnya berkenan Pak Kapolri untuk menyampaikan update perkembangan. Siap, terima kasih Bapak Menseknek, sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk memperkuat
Penanganan Bencana melaporkan bahwa kekuatan personel Polri yang saat ini sudah tergelar ada kurang lebih 11.625 personil, terdiri dari 10.626 dari Satwil dan 999 PKU, terbagi di Polda Aceh 5.064 personil, di Polda Sumut 4.277 personil, dan di wilayah Sumbar 2.284 personil. Kemudian mereka kita tugaskan mulai dari kegiatan SAR, evakuasi, pembangunan posko satgas bencana, melaksanakan DVI, trauma healing, dan juga saat ini ada 239 personel yang saat ini sedang dalam perjalanan. Estimasi akan tiba di tanggal 23 Desember. Ini sebagai penambahan personel yang tentunya nanti akan kita tugasi untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutan yang akan diperintahkan, khususnya terkait dengan langkah-langkah mendukung program-program yang terkait dengan masalah pembangunan Huntara dan juga tugas-tugas lain. Kemudian kami siagakan 1.000 personel yang disiagakan, karena ini juga kita akan melaksanakan operasi Nataru. Namun demikian apabila diperlukan kekuatan ini bisa kita dorong untuk membantu ke wilayah bencana Sumatera pasca operasi Nataru. Kemudian ada 7.269 relawan yang kita rekrut, yang saat ini juga kita dorong ke Sumbar, Aceh, dan Sumut. Kemudian berikutnya ada sebaran 91 posko tanggap bencana yang kami bangun untuk memperkuat rekan-rekan yang lain. Ada 35 posko di Polda Aceh, tergelar di beberapa kabupaten, 19 posko di Polda Sumut, dan 37 posko di wilayah Sumbar. Sementara untuk posko logistik ada 32, terdiri 17 posko di wilayah Aceh, 8 posko di wilayah Sumut, dan 5 posko di wilayah Sumbar. Sementara untuk posko kesehatan tergelar di 38 titik, Aceh 16 titik, Sumut 5 titik, dan Sumbar 17 unit. Ini untuk menambah perkuatan dari Kementerian Kesehatan dan juga wilayah. Sementara sebaran 21 dapur lapangan ada di 21 titik, Aceh 4 titik, kemudian Sumut 12 titik, dan Sumbar 5 titik. Kemudian untuk posko kesehatan kami laporkan ada 38 titik, di mana di Aceh 16, Sumut 5, dan Sumbar 17 unit. Untuk kapal yang kami persiapkan untuk mendorong dan membantu ada 4 kapal, sementara untuk helikopter dan pesawat kami memiliki 2 pesawat dan 8 heli yang saat ini kita turunkan dan telah melaksanakan 346 sorti penerbangan untuk mendistribusikan bantuan logistik yang saat ini sudah kami dorong sebesar 129,7 ton. Kemudian dropping juga tentunya kami atur. Logistik terpusat di Bandara Kuala Namu Medan, Bandara Remile Takengon, yang kemudian kami distribusikan melalui darat dan helikopter. Kemudian kami laporkan juga untuk membantu komunikasi yang terputus beberapa waktu yang lalu, kami membagikan 86 unit Starlink, namun saat ini dengan listrik yang sudah menyala, ini juga tentunya kita pindahkan ke tempat-tempat lain yang masih membutuhkan. Bantuan-bantuan yang kami tambahkan untuk melengkapi rekan-rekan yang lain yang penting-penting, antara lain selain kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti selimut dan sebagainya,
kami juga menambahkan genset 56 unit, pompa air 259, solar panel 61, perahu karet ada 82, alat berat kami menambah 3, kemudian kendaraan untuk mengangkut dan juga patroli ada 67 dan 34, kemudian seling untuk penyeberangan. Kemarin pada saat di Aceh diminta 5 seling, saat ini sudah kita kirim 1 dan nanti akan kita tambahkan. Kemudian booth baling-baling ada 8, cold storage dan kantong mayat. Selanjutnya untuk berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan, tentunya mulai dari evakuasi, kemudian mempersiapkan pengungsian, sampai dengan berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan di semua posko, baik yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemudian untuk jembatan, kami juga membantu untuk juga mendorong jembatan, membuat jembatan. Ada 5 jembatan di Aceh, 4 unit di Bener Meriah, dan 1 unit di Kabupaten Aceh. Kemudian di Sumut 3 jembatan, di Sumbar saat ini yang sudah 30% 3 unit, 1 unit masih berproses 90%, melibatkan 200 personel. Kami juga akan mendorong 6 unit jembatan bele di masing-masing provinsi, masing-masing 2. Untuk Aceh 2, Provinsi Sumut 2, dan Sumbar 2. Kemudian bantuan MCK ini juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini kita juga siapkan mulai dari mobil toilet, mobil tangki air, kemudian jet pump, sumur bor, dan rencana penambahan sumur 348. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, saat ini kita merencanakan membangun 338 fasilitas sumur bor di wilayah Provinsi Aceh, 209 di Kabupaten Tamiang, 129 unit lain tersebar di kabupaten dan kota terdampak yang lain. Saat ini sudah aktif 16 titik sumur dan akan progresnya, termasuk pembangunan MCK, 4 unit fasilitas MCK di wilayah Sumatera dan 15 unit MCK di wilayah Aceh Tamiang. Kemudian yang lain mungkin proses pengembangan tindak pidana lingkungan hidup saat ini 3 sudah kita proses, 1 sidik dan 2 lidik, sementara 22 lain yang kemarin sudah dicabut izinnya, kami akan terus berkoordinasi. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa di wilayah bencana ini ada juga yang melaksanakan kegiatan Natal, khususnya di Sumut. Ada 32 gereja yang terdampak pada 3 kabupaten. Kita bantu melakukan pembersihan. Di Tapsel ada 4 gereja, 3 sudah bisa digunakan, 1 masih rusak. Di Langkat ada 9, seluruhnya sudah bisa digunakan. Di Tapteng ada 19 gereja, 12 sudah bisa digunakan dan 7 rusak berat. Kemudian tentunya kami ingatkan juga bahwa saat ini kita sedang masuk dalam kegiatan operasi Nataru, artinya di mana situasi yang kita hadapi ada kegiatan mudik, namun di satu sisi juga kita menghadapi ramalan dari BMKG, 3 siklon dan curah hujan yang lebat, sehingga kemudian di masing-masing pos PAM, Posian dan pos terpadu, kami minta untuk disiagakan tim Satgas bencana, sehingga pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya dalam kondisi siap dan segera bisa melakukan langkah-langkah mulai dari evakuasi, langkah-langkah lain yang diperlukan secara cepat. Mungkin itu yang bisa kami laporkan sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolri beserta dengan seluruh jajarannya. Berikutnya mohon izin Pak Menko, Pak Menteri PU. Terima kasih Pak Mensesnek. Bisa kami laporkan rekan-rekan sekalian, hasil
review kami di awal, ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional. Itu TNI Angkatan Darat dan juga oleh masyarakat setempat. Kalau kita bagi, misalnya Aceh, jalan nasional yang terdampak itu 38, 26 sudah bisa fungsional, dan 12 kita lagi perbaiki bersama-sama dengan TNI dan masyarakat. Demikian juga dengan Sumut, 12 yang terdampak, 10 alhamdulillah sudah bisa fungsional, dan 2 kita masih kerjakan bersama-sama. Sumbar 30 sudah fungsional 29, 1 masih terdampak. Tapi sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin. Nah, untuk jembatan sendiri, jembatan nasional itu ada totalnya 33. 33 itu sudah fungsional hampir sekitar 60%, sekitar 19 jembatan yang masih butuh pekerjaan ada sekitar 15-an. Itu nanti kita akan bekerja bersama-sama dengan TNI juga dan Polri karena itu butuh Aramco. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025. Insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Untuk jalan daerah sendiri yang terdampak itu ada sekitar 123 ruas, baik di Aceh itu ada 20, Sumut 22, Sumbar 81. Sementara waktu, karena kita fokusnya masih bagaimana semua kabupaten terdampak itu tidak terisolasi lagi, sehingga fokusnya sementara memang masih di jalan-jalan nasional. Jalan daerah sudah kita kerjakan, tapi tidak semasif pekerjaan kita di jalan-jalan nasional. Demikian juga dengan jembatan-jembatan di milik daerah itu yang hasil pendataan kita ada 95 jembatan yang terdampak. Terbesar adalah Aceh 42 dan Sumbar 47. Memang yang baru fungsional baru ada 4 di Sumbar, yang lainnya kita sedang bekerjakan bersama-sama dengan TNI dan juga Polri nantinya, karena kami akan butuh Bailey dan Aramco di situ. Ada sekitar 69 Bailey dan Aramco yang kita perlukan untuk menyelesaikan 91 jembatan daerah yang di 3 provinsi ini. Per detik ini kami sudah menurunkan sekitar 1.330-an personel di 3 provinsi, dan masih bisa akan kita tambah lagi jika memang diperlukan. Sementara untuk total alat berat, eskavator, wheel loader dan seterusnya itu ada sekitar 872-an. Kemudian juga ada bahan-bahan material seperti geobag, tekstil dan lain sebagainya, itu ada 5.700-an. Di samping itu kami juga mengupayakan agar spam di sistem penyediaan air minum di kabupaten-kabupaten yang sudah terbuka itu bisa segera difungsionalkan. Misalnya di Aceh Tamiang kita sudah mulai melakukan tender cepat penunjukan langsung agar beberapa ada 3 spam di situ yang akan kita, sehingga harapan kami dalam 3 bulan ke depan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Tamiang bisa pulih kembali. Untuk sementara waktu, selain alat berat, kita sudah menurunkan sekitar 334 sarana prasarana di bidang keciptakaryaan, baik itu hidran umum, toren, toilet portable dan seterusnya, termasuk juga mobil-mobil tangki dan mobil vakum. Yang sedang dalam perjalanan ada sekitar 230-an dalam perjalanan, dan ada 19 IPA mobil dan water tank yang kita kirimkan dari Jakarta. Saya pikir sementara itu Pak. Sin Pak. Baik, terima kasih juga kepada seluruh jajaran PU yang bekerja keras luar biasa juga.
Mohon izin Pak Kasat. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi kami dari Angkatan Darat hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung, dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya. Kita membuat poskes, ada pos kesehatan sampai 40 lebih, dapur 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan, tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan. Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan Satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia, Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana. Nah, kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Beli ada 18 yang sudah kita siapkan, di PU ada 14. Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Beli. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU, 6 dalam tahap pemasangan, 5 sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan. Yang selanjutnya untuk Armco juga itu banyak yang mendaftar, udah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak. Jadi kita loading, berangkatkan, dorong ke tempatnya, posisi untuk pembangunan juga banyak rintangan. Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang, saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa. Kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB. Mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada, khusus Beli, per Januari kami hitung Januari 50-an Beli mudah-mudahan bisa tergelar. Tinggal kami membutuhkan tambahan-tambahan alat yang terus kita coba kumpulkan untuk bisa mendukung. Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah memerintahkan segera mengadakan 50 jembatan Beli, mudah-mudahan ini bisa dikerahkan, mudah-mudahan untuk Beli ini bisa cepat. Untuk Armco, kami pesan ke pabrik, ada sekian puluh kami kirim, ada sekian puluh kami kirim memang melalui laut. Jadi itu kira-kira Armco mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat. Saya kira 100 kita bisa, 100 jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan, kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini, itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Jadi itu kira-kira dari Angkatan Darat. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos mana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan pasti. Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, anggota saya 3 orang meninggal. Ada keluarga, suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami, ya. Anggota kami yang lain juga saya kira butuh support. Kalau lihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya nggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu, terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media.
bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Jadi itu mungkin himbauan dari saya, ya. Saya perlu sekali bantuan dari rekan-rekan media supaya bisa mengekspos bagaimana harapan itu kepada para korban bencana, memberikan penghargaan pada anggota-anggota kita yang bekerja, ya. Kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya dia harus ke tempat tertutup akses, mereka juga tidak ada air minum, mereka juga tidak ada baju ganti, mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak, mungkin lebih jelek dari pengungsi. Ini tolong dibangkitkan semangatnya. Saya yakin Anda mempunyai peran. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Maruli. Berikutnya berkenan BNPB. Pak Deputi dipersilakan. Terima kasih Pak Mensesnek. Mohon izin Pak Menko PMK, Pak Mendagri, Menseskap, Panglima TNI, Kapolri, dan Kasat, rekan-rekan media. Lanjuti apa yang disampaikan Pak PMK, kami ingin mengupdate terkait Huntara. Jadi ini memang sudah menjadi fase di mana transisi darurat ke pemulihan. Makanya yang perlu sekarang percepatan adalah masalah Huntara. Huntara ini menjadi penting, khususnya bagi masyarakat, menjadi kebutuhan mendesak agar segera dilaksanakan. Kami mendapat dukungan penuh dari TNI, Polri, dan kementerian terkait termasuk PU, bagaimana konstruksi dan seterusnya akan bisa dilakukan. Satu Huntara estimasi bisa dilaksanakan dalam 3 hari, yang harapannya tantangannya masih cukup banyak di beberapa daerah yang perlu land clearance dan seterusnya. Ini kami terus berkoordinasi dan terus melakukan kegiatan. Contoh pada hari ini sudah mulai dilakukan pembangunan Huntara di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidi. Pembangunan Huntara dimulai hari ini dengan satuan ini, dengan contoh model dengan 3 pop dan juga 2 tipe desain dan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah. 3 lokasi ini bisa menampung per lokasi 17 rumah. Ini baru 17, terima kasih. Sampai Aceh ya, jadi Aceh ini ada 3 lokasi di Kampung Menasakuit dan Kecamatan Merdu. Kemudian di Sumatera Utara, ini ada 40 hunian sementara yang saat ini sudah mulai berproses. Dan hingga saat ini juga perlu penguatan di dalam bagaimana sebenarnya rumah contoh yang sudah dibangun itu bisa segera menjadi salah satu contoh yang bisa digunakan juga untuk pembangunan Huntara oleh pihak lain, termasuk juga ada lembaga NGO yang akan membangun. Contoh di pemerintah Kota Sibolga ada relokasi hunian tetap bagi pengungsi korban bencana banjir oleh Yayasan Buddha Suci di lokasi Jalan Sudirman Perambunan samping Gedung Olahraga. Ini ada 200 unit rumah yang akan dibangun dengan tipe 36 8 kali 10 meter dengan luasan bangunan 6 kali 6. Jadi terus kami mengajak seluruh unsur masyarakat, yang penting kita lakukan adalah percepatan. Contoh ada 1.200 unit yang akan dibangun dalam rusak berat, bisa memilih untuk dana tunggu hunian atau juga Huntara. Kalau kita melihat data dari Provinsi Aceh, Huntara diusulkan ada 28.000 dan dana tunggu hunian lebih dari 9.000. Ini adalah bagi masyarakat yang terdampak dengan rumah rusak berat. Kemudian pemerintah juga mendukung untuk hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penyiapan ini juga dilakukan secara cepat. Yang penting sekarang kita membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahannya. Kemudian hunian sementara juga kita lakukan bersama pemerintah daerah dengan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk fasilitas asrama haji Pinang Sori, ada 52 ruangan. Kemudian ada Rusunawa Pandan 76 ruangan, kemudian ada Belerong Pasar Terpadu dan Loket Terminal Pandan ada 89 ruangan. Kemudian juga ada
di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pemerintah daerah menyiapkan kantor Diklat Pinang Sori dengan kapasitas 26 ruangan. Jadi ini adalah persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan bersama pemerintah daerah khususnya, termasuk hunian-hunian ini yang bisa dilakukan bersama untuk sementara masyarakat mendapatkan hunian tetap setelah itu. Di Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai berproses untuk 73 unit Huntara, satu lokasi dengan 15 barak dikerjakan oleh Brimob, dan kemudian juga Kabupaten Padang Pariaman akan dibangun 60 unit Huntara di 2 lokasi dengan tipe kopel oleh juga. Jadi kolaborasi sangat bagus untuk kami pemerintah. Yang penting sekarang adalah akselerasi percepatan hunian untuk masyarakat dan kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi. Skema untuk Sumatera Barat relatif bulan ini, 1 bulan ke depan Huntara bisa terpenuhi. Jadi ini menjadi kebutuhan mendasar bagi khusus Sumatera Barat. Untuk by name by address yang belum kami sudah mencatat dan diharapkan juga di akhir Desember juga sudah selesai untuk Aceh dan juga Sumatera Utara. Untuk Padang Panjang, Kabupaten Kota Tinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ini tidak ada yang menginginkan Huntara, tapi menginginkan dana tunggu hunian yang akan didukung juga tambahan logistik yang akan diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang ada di dalam dan mendapatkan dana hunian tetap ini. Kemudian untuk itu makanya kami terus bekerja keras bersama kementerian lembaga termasuk masyarakat, kebutuhan apa yang menjadi penting dan segera khususnya di dalam hunian ini segera dapat terpenuhi. Saya rasa itu. Terima kasih rekan-rekan media. Baik, terima kasih Pak Deputi BNPB. Berikutnya Bapak Mendagri, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin melaporkan beberapa hal. Yang pertama mengenai anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten kota 4 miliar, 52 kabupaten kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan, diantaranya untuk kepentingan perorangan-perorangan. Sudah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Bapak Mensesnek dan Pak Menseskap yang bekerja sangat cepat, dan Menteri Keuangan. Kemudian dari daerah-daerah juga langsung mengirimkan sejumlah dukungan anggaran, ada juga berupa barang. Terima kasih banyak ini kepada Kalimantan Timur 7,5 miliar, kemudian dari Jawa Barat juga sudah memberikan sebanyak 7 miliar, kemudian dari Sulawesi Utara 1,5 miliar, Kalimantan Utara 1 miliar, Sulawesi Selatan 4 miliar, Jawa Tengah 1,3 miliar, Jawa Timur Bu Kofifa langsung turun 5 miliar, kemudian NTT 1,5 miliar, Sumatera Selatan senilai barang senilai 2,6 miliar, Banten 3 miliar, Kalteng 3 miliar, Sulawesi Barat 1 miliar, kemudian DKI 3 miliar langsung ke kota Lok Sumawe dan kebutuhan-kebutuhan lain dalam bentuk barang, Maluku Utara 2 miliar, Bengkulu 4,3 miliar, dan Gorontalo 1 miliar. Total 43 miliar ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahad Pak Bursa Sanubi, turun langsung ke sana lebih kurang 5 miliaran, jadi lebih kurang 48 miliar. Kemudian kami juga dari Kemendagri membentuk 9 tim dari Dukcapil ke 3 provinsi mulai 10 Desember kemarin untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen Dukcapil seperti akte kelahiran, KTP yang hilang dan lain-lain. Memungut bayaran sudah diturunkan. Kemudian untuk besok ada rencana dari 3 menteri, yaitu Pak Amar Sirait, Mendagri, dan Menteri Hukum, yang akan melaksanakan groundbreaking inisiasi dari Bapak Menteri PKP Pak Amar Sirait. Ini dukungan dari beberapa yayasan
yaitu hunian tetap. Hunian tetap kami sudah mengecek untuk lebih dari 10 hari mengenai lokasi-lokasinya. Jadi 2.600 unit ini tanpa BBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok hari akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, khususnya Dirjen Bea Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat untuk mengeluarkan pakaian dari kawasan ekonomi yang untuk kepentingan bencana. Totalnya tahap pertama 106.000 untuk Aceh, nanti hari Senin akan diserahkan, dan kemudian ada 100.000 yang gelombang keduanya untuk Sumut, Sumbar, dan Aceh. Yang terakhir yang kami sampaikan adalah mengenai masalah kantor desa yang rusak itu ada, ini penting untuk pemerintahan. Total semuanya ada yang rusak ringan 360 di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, tapi ada juga yang rusak berat yang 25. Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu. Kalau tidak mampu kita akan ambil alih. Dan untuk yang rusak berat nanti kami akan ajukan kepada Menteri PU. Kami mengucapkan terima kasih banyak dalam kesempatan ini atas kekompakan semua Pemda dan beserta unsur Forkompinda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan sangat cepat, dan kita lihat sudah banyak hasilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mendagri. Saya rasa semuanya sudah menyampaikan update dan perkembangan. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman media, kami persilakan. Karena ini hari Jumat mungkin cukup 3 orang ya. Singkat, padat. Baik, selamat siang Pak Menteri, selamat siang Pak Kapolri dan Panglima dan BNPB. Saya Sugandi dari Radio Republik Indonesia. Pak, pemerintah belum memutuskan untuk menerima bantuan internasional. Namun jika ada sejumlah negara yang memberikan bantuan yang sudah terlanjur tiba di Indonesia, bagaimana mekanismenya? Apakah dikembalikan ke negara yang bersangkutan? Lalu yang kedua untuk Pak Mendagri, apakah ada arahan khusus Pak dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah ketika ada bantuan yang tiba-tiba masuk ke daerah langsung Pak? Demikian, terima kasih. Ada lagi? Silakan, dua. Siang Bapak sekalian, Tifal dari Kompas TV mau mengonfirmasi juga soal heboh fenomena pengibaran bendera putih di beberapa daerah, terutama di Aceh Tamiang dan Biren, dengan alasan bantuan masih belum merata dan belum mendapatkan bantuan prioritas terutama pangan dan juga air bersih begitu. Dengan alasan bahwa bantuan belum merata ini, apakah dari pemerintah pusat atau setidaknya dari Kemendagri sudah mendapatkan informasi itu, dan follow up-nya bakal bagaimana Pak? Karena kan ini masalahnya hajat hidup banyak orang yang masih belum dapat bantuan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bapak. Dita dari JPNN. Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mempertegas pertanyaan Bang Gadi. Kemarin itu Pemkot Medan mengembalikan 30 beras bantuan dari Uni Emirat Arab. Apakah karena katanya salah satunya belum ada status bencana nasional, jadi bantuan harus dikembalikan, ini seperti apa Pak? Lalu yang kedua, Pak Tito mungkin mau follow up, kemarin Bapak Tito bilang pemerintah masih mempelajari, pemerintah Aceh yang meminta bantuan ke UNDP dan UNICEF Pak. Mungkin ada updatean terbaru Pak terkait permintaan dari Gubernur Aceh. Baik, cukup ya? Pak, izin dong Pak, satu lagi Pak. Hah? Izin tanya lagi Pak. Ya, cukup, 1. Izin Pak, Agnes dari Berita 1, izin mau tanya mengenai pemanfaatan kayu gelonggongan banjir dari pemerintah ini kedepannya akan seperti apa dalam hal pembersihan dan pemanfaatan, karena kan saat ini banyak beredar masyarakat sudah mulai mau memanfaatkan
bahwa tidak boleh sembarang digunakan. Dari pemerintah sendiri ke depannya akan seperti apa dalam pembersihan ini, Pak? Kemudian untuk skema pembayaran dari hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah, ini sepenuhnya ditanggung pemerintah seterusnya atau mungkin nanti ke depannya ketika sudah mulai pulih, sekian persen akan ditanggung oleh masyarakat atau bagaimana sih Pak untuk hunian tetap pembayarannya begitu? Makasih. Baik, berkenan Pak Menko, Pak Mendagri untuk menjawab pertanyaan. Saya mulai yang terakhir aja, yang skema hunian tetap itu adalah hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk sementara di era tanggap darurat itu kita kalau tidak bisa langsung hunian tetap maka dibangun hunian sementara. Tapi kalau bisa langsung hunian tetap bisa langsung hunian tetap itu adalah tidak menjadi beban dari warga yang terdampak, ya. Itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain. Itu saya yang terakhir. Baik, saya izin menambahkan saja untuk menjawab beberapa dengan masalah misalnya tadi tentang pemanfaatan kayu. Jadi beberapa hari setelah kejadian bencana di 3 provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkenaan pemanfaatan kayu-kayu jika akan dipergunakan untuk kepentingan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan kalau pembuatan hunian sementara maupun hunian tetap. Jadi sudah diatur regulasinya dan sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau masyarakat ingin memanfaatkan tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya. Itu yang berkenaan dengan masalah kayu ya. Kemudian Pak Mendagri ada berkenan menjawab tentang bantuan-bantuan Pak Mendagri? Iya, makasih. Yang pertama mengenai tadi, mohon maaf, mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi adalah menurut kami adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera. Nah, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf ya, bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya. Namun sebagai pemerintah Indonesia, kami berkewajiban untuk terus bekerja, mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak bantu upaya tahap darurat Sumatera. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong dilakukan. Kita terus bersama-sama dalam bingkai soliditas kebangsaan dan kemanusiaan untuk segera memulihkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan surat tadi disampaikan oleh Gubernur Aceh, kami sudah mengecek yang UNDP dan UNICEF karena berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu kami baca ya, dan juga ada tembusannya ke Mendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tandatangan elektronik ya. Dan Pak Gubernur Pak Muhammad Zakir Manaf ini menyatakan di melalui media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut ya, kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran. Dan kemudian kami sudah mengecek juga langsung ke UNDP dan UNICEF ya.
apa kira-kira bentuk bantuan yang akan dapat diberikan dengan adanya surat dari pemerintahan Aceh. Nah, yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah counseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah, ini yang sedang kita bicarakan dalam bentuk counseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa, itu yang akan kita pertimbangkan. Tapi itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF. Kemudian berkaitan dengan tadi ada bantuan dari United Arab Emirates, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan dari pemerintahan United Arab Emirates, tapi dari Red Crescent, jadi bulan sabit merah ya, semacam PMI itu, bulan sabit merah di United Arab Emirates. Jadi non-government organization. Berasnya sudah dikirim, saat itu akan diserahkan kepada wali kota Medan, Pak Riko. Namun kemudian Pak Riko menyampaikan belum ada kejelasan mengenai mekanisme penerimaan dari internasional. Dipikir oleh Pak wali kota inilah dari pemerintah, government to government, yang belum ada mekanismenya, sehingga kemudian beras ini diserahkan kepada, atas kesepakatan kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan, dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat. Demikian. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari Bapak Kapolri, dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan media, tadi seperti disampaikan bahwa dari Kompas terkait dengan kebutuhan air bersih ya, khususnya di Tamiang, ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden. Oleh karena itu tadi sudah kita sampaikan bahwa khusus Tamiang kami mempersiapkan untuk membangun fasilitas sumur bor di 209 kabupaten. Namun demikian bisa lebih, karena saat ini anggota-anggota kita terus melakukan penelusuran di wilayah mana saja yang masih membutuhkan air bersih. Kita memahami memang air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendasar karena digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, baik mulai dari air minum, mencegah mulai munculnya hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan penyakit kulit. Ini menjadi perhatian Bapak Presiden, dan kita diminta untuk terus mencari titik-titik mana yang membutuhkan air bersih, dan tentunya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan media, kita semua akan bekerja keras untuk menindaklanjuti hal tersebut. Baik, kami kira cukup ya, semua pertanyaan sudah dijawab. Ada penutup? Atau ada yang mau disampaikan? Persilakan. Ini masih live ini? Masih? Oke. Izin Pak Menko dan Bapak-Bapak sekalian, saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26.
Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang, erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera, ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Dan sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu Susi Air, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya. Dan Bapak Presiden di hari kelima atau keenam langsung ke 3 provinsi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya. Pak Mendagri ke PD, Pak Menhan ke PD, Pak Panglima, Pak Kapolri tentu saja, Pak Menteri Kesehatan ke Sumbar, dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 30 seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Ya, sejak awal. Nah, di tanggal 30 sedikit demi sedikit tapi pasti dari 52 kabupaten itu tersambunglah jalan. Nyalalah listrik. Gimana bisa nyambung? Gimana bisa nyala? Ya semuanya kita ini, termasuk warga setempat, itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan di atas gunung segala macam tanpa kamera. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung, ya. Di hari kelima Bapak Presiden ke sana, dan saat ini Bapak Presiden sudah ke Aceh 3 kali, ke 6 kabupaten, ke Sumatera Utara 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, masing-masing 4 kabupaten. Bapak Wapres juga demikian, sudah 2 kali ke sana. Masih aja. Bapak Presiden pertama ke Kutacane, Aceh Tenggara, langsung meninjau jembatan yang putus, ke pengungsian. Orang bilang,
Jangan ke sana, Pak. Jangan ke pengungsian aja, bikin jembatan, Pak. Bapak Presiden ke Biren, bikin jembatan di sana. Dalam seminggu tersambung. Sudah jembatan jadi, orang bilang lagi, rapat Pak di sana. Rapat di sana Bapak Presiden ke Banda Aceh, bawa seluruh menteri hampir 15 dan perangkatnya. Kemudian dibilang lagi sama pihak tertentu, datang Pak ke daerah yang terparah, yang baru terbuka jalur daratnya. Bapak Presiden ke Aceh Tamiang. Setelah ke Aceh Tamiang, dibilang lagi, datangnya jangan ke Aceh Tamiang Pak, datangnya ke daerah yang di tengah, yang nggak tembus jalur darat. Bapak Presiden datang lagi ke Kabupaten Benar Meriah sama Aceh Tengah ke Takengon. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana. Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum. Pasti langsung dikerjakan. Ya.
bisa Anda sampaikan ke bupati. Semua bupati, kepala daerah, gubernur, bupati, wakil, wali kota, wakil dan pegawainya semua di sana bisa dijangkau, bisa dihubungi, dan aparat-aparat di sana bekerja semua. Kalau ada yang kurang, Anda sampaikan, pasti langsung secepat mungkin gimana caranya itu nyampai. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, saya mau sampaikan begini. Jadi saya pastikan kami semua yang di sini, kita semua termasuk Anda, rekan-rekan pers, semua orang-orang yang ada di lokasi bencana sekarang, semua petugas TNI, Polri, BNPB, Basarnas, petugas PLN, petugas Pertamina, para supir truk, dokter, tim medis, pilot-pilot heli, kru pesawat, relawan, banyak sekali relawan, dan organisasi-organisasi lain, dan tentunya bersama-sama warga ini seluruhnya berjuang keras semuanya. Mereka yang kelihatan kamera, mereka yang udah kerja tapi nggak terlihat kamera, dan mungkin mereka yang udah nggak mungkin kita lihat lagi sekarang. Semuanya ini berjuang keras secepat mungkin sejak hari pertama, detik pertama, sampai seterusnya untuk mempercepat gimana caranya ini segera pulih, keadaan di sana segera pulih. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang, ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini, kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum, timbulkan keyakinan. Oke? Saya rasa itu. Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Seskap, Pak Menko, ada penutup? Cukup ya. Terima kasih teman-teman media sekalian. Demikian konferensi pers pada siang hari ini. Sekali lagi kita berharap supaya keadaan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat dapat segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Selesai.